Halo, nama aku Epitan Vidya. Saya di Kota Australia, kami dari kelompok 4 Sejarah Pergerakan Nasional akan membahas materi kita mengenai gagasan kebangsaan Indonesia, yaitu organisasi Indis Partij. Ia berbicara mengenai organisasi pada masa sejarah pergerakan nasional Indonesia. Tentu pada masa itu banyak berdirinya para organisasi-organisasi di sana. Nah, diawali dengan berdirinya organisasi Budi Utomo yang berdiri pada tanggal 20 Mei 1908, lalu disusul dengan berdirinya Sarekat Islam, dan disusul pula dengan berdirinya Indis Partij. Organisasi Indis Partij adalah organisasi modern ketiga setelah berdirinya organisasi Budi Utomo serta Sarekat Islam. Organisasi ini secara terang-terangan menyatakan bahwa mereka merupakan organisasi politik pertama di Indonesia, yang dimana mereka bercita-cita untuk mencapai kemerdekaan serta secara terang-terangan mengkritik pemerintahan Belanda pada saat itu. Organisasi yang didirikan pada tanggal 25 Desember 1912 ini yang beranggotakan dari keturunan Indo-Belanda serta orang-orang pribumi pada saat itu. Berdirinya organisasi ini dilatar belakangi karena pada masa itu terjadinya stratifikasi sosial yang membagi masyarakat menjadi beberapa lapisan. Memang secara hukum, orang-orang Indo-Belanda ini mereka masuk pada lapisan teratas, namun secara sosialnya mereka berada di lapisan terendah, mengikuti dari latar belakang ibunya yang berasal dari orang-orang pribumi. Sebelum berdirinya organisasi Indis Partij ini, dahulu sudah terbentuk terlebih dahulu Indisbond, yaitu organisasi sekumpulan orang-orang Indo-Belanda. Karena dirasa organisasi Indisbond ini tidak akan kuat melawan Belanda, sehingga diperbarui menjadi Indis Partij. Nah, adanya Indis Partij ini didukung karena pada masa itu Does Dekker melakukan propaganda perjalanan ke Pulau Jawa sehingga bertemu dengan Ki Hajar Dewantara dengan Dr. Cipto Mangunkusumo. Nah, di sana mereka berargumen berdiskusi mengenai gagasan kebangsaan Indonesia. Nah, setelah hasil dari propaganda perjalanan itu, mereka bergabung dan disatukan di organisasi Indis Partij ini, dan mereka bertiga dikenal sebagai tiga serangkai, yaitu pendiri dari organisasi Indis Partij ini. Nah, tujuan didirikannya organisasi Indis Partij ini untuk menghimpun kerjasama antara orang pribumi, yaitu orang Indonesia asli, dengan orang-orang Indo-Belanda. Dalam perjalanannya, tiga serangkai mengajukan permohonan secara hukum, namun pada saat itu ditolak oleh pemerintah Belanda dengan alasan bahwa organisasi ini dapat menghancurkan ketertiban dan keamanan pada saat itu. Dengan dikeluarkannya surat keputusan pada tanggal 4 Mei 1913 yang mengacu pada pasal 111 Peraturan Pemerintah tahun 1854. Selain itu juga organisasi ini dirasa alirannya berbeda dengan pemerintah Belanda, yang artinya organisasi ini bertolak belakang dengan peraturan pemerintah Belanda pada saat itu, sehingga organisasi ini dibubarkan oleh pemerintah Belanda. Puncak dalam sepak terjang organisasi ini yaitu pengasingan untuk tiga serangkai, yaitu tokoh terkenal dalam organisasi Indis Partij, yang dimana pengasingan ini dilatar belakangi karena mereka bertiga itu merespon terhadap peringatan 100 tahun bebasnya Belanda di tangan Prancis. Materi selanjutnya yaitu surat kabar atau pers pada masa Indis Partij. Tirto Disuryo tahun 1907 dan pendiri Medan Priai dianggap sebagai wartawan pertama yang menggunakan surat kabar sebagai alat untuk membentuk pendapatan umum. Seiring dengan meningkatnya kesadaran kebangsaan, aktualisasinya nampak dari semakin banyaknya organisasi pergerakan. Nah, maka pers nasional semakin menempatkan kedudukannya sebagai alat perjuangan pergerakan. Hampir semua organisasi pada masa pergerakan itu memiliki dan menggunakan surat kabar atau majalah untuk menyuarakan ide-ide dan aspirasi perjuangannya.
Bung Karno ketika memberikan kata sambutan pada hari ulang tahun koran Sipatuhan yang ke-10 di tahun 1933 mengatakan bahwa tiada perjuangan kemerdekaan secara modern yang tidak memakai penyuluhan, propaganda, dan agiasi dengan pers. Indis Partis di bawah pimpinan Tiga Serangkai menjadikan hak kritik dan ekspres sebagai alat propagandanya. Melalui kedua media ini, tulisan-tulisan tokoh Indis Partis dimuat. Di antaranya yang terkenal adalah tulisan Suhardi Sunaringrat yang berjudul Andai Kata Aku Seorang Belanda. Nah, bangkitnya Nasional Indis Partis Serikat Hindia dalam kepemimpinan Suhardi Sunaringrat ternyata mampu menghidupkan kembali harian The Express yang sebelumnya karam. Semulanya The Express ini berada di Bandung dan dipindahkan ke Semarang atas perintah pengurus. Nah, baik yang terbit di Bandung maupun yang hadir di Semarang tampaknya tidak terdapat perbedaan yang menonjol dari segi isi. Informasi seputar politik di Hindia Belanda maupun di luar negeri atau laporan pertemuan yang digelar oleh Nasional Indis Partis dan agenda yang akan diadakan oleh perkumpulan. Nah, sebagai media propaganda, Nasional Indis Partis ini The Express tentu saja banyak memberikan kabar terkait kondisi organisasi dari para pengurus dan anggotanya. Selain problem dalam tubuh NIP, terdapat berita, agenda pertemuan, dan juga laporan dari berbagai afdeling Nasional Indis Partis yang telah berlangsung, seperti pada The Express 25 November 1922. Di situ disebutkan bahwa NIP Afdeling Semarang akan menggelar pertemuan anggota. Selanjutnya, dampak atau pengaruh dibentuknya organisasi Indis Partis. Indis Partis atau Partai Hindia adalah partai politik pertama di Hindia Belanda yang berdiri di Bandung pada 25 Desember 1912. Partai ini didirikan oleh tiga tokoh bersejarah yang disebut sebagai Tiga Serangkai, yaitu Louis Dekker, Cipto Mangkusumo, dan Suhardi Sunaringrat. Nah, Tiga Serangkai membentuk partai ini karena menginginkan adanya kerjasama antara orang Indo dengan orang Indonesia asli atau disebut bumi kota. Terdapat dampak positif dan negatif adanya organisasi Indis Partis ini. Dampak positif yaitu pertama, mendorong kesadaran nasionalisme. Indis Partis ini memperjuangkan hak-hak politik dan sosial bagi penduduk seluruh Indonesia. Hal ini membantu meningkatkan kesadaran nasionalisme dan merangsang semangat perjuangan kemerdekaan Indonesia. Nah, yang kedua, memperjuangkan kesetaraan. Indis Partis mengusulkan bahwa semua penduduk Indonesia harus diperlakukan dengan cara yang sama dan mendapatkan hak yang sama. Ini membantu memperjuangkan kesetaraan antara semua orang Indonesia tanpa pandang bulu terhadap ras atau etnis. Dan yang ketiga, menumbuhkan gerakan politik. Indis Partis memperjuangkan hak-hak politik dan sosial, termasuk hak untuk memilih dan dipilih. Hal ini mendorong lahirnya gerakan politik yang di Indonesia yang kemudian menjadi semakin kuat dan membantu memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Sedangkan dampak negatifnya yang pertama, menyebabkan ketegangan dengan Belanda. Indis Partis memperjuangkan hak-hak politik dan sosial yang termasuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Hal ini menyebabkan ketegangan dengan Belanda yang pada saat itu masih menjadi Indonesia dan tidak ingin Indonesia merdeka.